Pak Jafar ini adalah narasumber kita juga ya, narasumber di PIC Training, mungkin sejak tahun 2015 ya, sampai di tahun 2020-an. Karena nanti di tahun 2020-an itu ada kebijakan dari Pusdiklat Bea dan Cukai, Widya Iswara itu untuk independensi tidak diperkenankan untuk mengajar di kelas-kelas ahli kepabianan. Jadi kami tetap memberikan suatu sharing pengetahuan lewat media yang lain ya, walaupun tidak lewat kelas-kelas ahli kepabianan. Jadi Pak Jafar ini aktif menulis, ya itu yang pertama. Tulisan beliau luar biasa ya. Dari tahun 2015 itu sudah ada sekitar 5 buku yang mungkin 5 atau 6 ya. 5 buku, dan buku yang terkenal di PIC teman-teman mungkin pernah menyimak semuanya ya. Ada buku kepabianan ekspor, impor ya, di buku ahli kepabianan, dan juga ada buku sistem nilai pabean, ini ditulis oleh Pak Jafar ya. Kemudian di luar dari buku-buku tersebut juga ada buku-buku lain, buku yang ditulis Pak Jafar itu mungkin teman-teman bisa lihat di websitenya PIC itu sangat banyak tuh. Yang paling banyak menulis itu adalah Pak Jafar. Dari sisi kurikulum vitae, saya bacakan sedikit ya. Pak Jafar lahir di Madiun tanggal 16 Maret 1973. Beliau menamatkan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, jurusan program Diploma Bea dan Cukai tahun 1994. Kemudian S1 beliau dari Universitas, ini nggak terlihat nih ya, sepertinya di Surabaya ya, Dr. Sutomo kalau tidak salah ya. Kemudian S2 beliau dari Universitas Bayangkara. Kalau dari sisi pengalaman pengalaman pekerjaan, beliau adalah pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya, sampai dengan dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2009. Jadi Pak Jafar dengan saya ini sama-sama masuk ke Pusdiklat Bea dan Cukai itu sejak tahun 2009. Saat ini beliau sebagai Widya Iswara ahli media ya. Jadi beliau ini yang tertinggi nih pangkatnya di Pusdiklat Bea dan Cukai nih, paling senior ya. Dia terlihat dari wajahnya ya, agak senior gitu ya. Kemudian dari sisi pengalaman sebagai narasumber ini luar biasa, berbagai training kepabianan di Indonesia. Beliau juga sangat aktif, termasuk di PIC Training ini. Mungkin saya tidak banyak membaca, ini banyak sekali, panjang sekali nih kalau dibaca 2 lembar ya, sampai sore juga belum selesai mungkin ya. Baik, untuk yang pembicara kedua, narasumber kedua atau penulis kedua, ini mungkin masih agak baru ya bagi teman-teman pembelajar kepabianan. Beliau adalah Ibu Hanik Rustiningsih ya. Ini adalah Widya Iswara Madya juga ya, sama dengan Pak Jafar ya, sama dengan saya di Pusdiklat Bea dan Cukai. Bu Hani ini kelahiran tanggal 5 Maret 1970 ya. Bu Hani ini adalah alumnus Teknik Kimia ITS Surabaya pada tahun 1994. Kemudian S2 beliau dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora ya pada tahun 2013. Jadi bergabung menjadi Widya Iswara sejak tahun 2012 ya. Jadi sudah cukup lama juga, beliau sangat terkenal ya, kalau teman-teman di PIC sering belajar klasifikasi dengan Pak Adang ya. Nah, kalau belajar di Pusdiklat Bea dan Cukai, ahlinya klasifikasi ini Bu Hani ya, Bu Hani Rustiningsih. Nah, ini yang paling terkenal di Pusdiklat Bea dan Cukai. Baik, teman-teman, itu mungkin sedikit kurikulum vitae dari kedua penulis kita. Buku yang menurut saya ini luar biasa ya, karena memang buku kepabianan itu sangat langka ya, apalagi yang spesifik membahas tentang kepabianan ekspor. Nah, nanti kita akan explore ya apa yang ada atau apa yang ditulis oleh Pak Jafar dan Bu Hani ini ya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan kesempatan dulu untuk termin yang pertama ini kepada Pak Jafar dan Bu Hani untuk mempresentasikan dulu secara komprehensif dulu ya mengenai buku yang ditulis. Nanti di termin kedua kita akan bahas, dan kita akan memberikan kesempatan juga kepada para audiens ya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar buku ini ya. Jadi sebelum
membeli, tentu saja teman-teman juga harus mengeksplor dulu nih, membedah buku ini. Nanti saya akan pandu ya. Dan info dari PIC kepada teman-teman yang hadir di ruangan ini yang nanti akan bertanya, ada kabar gembira nanti ya. PIC akan membagikan secara free buku ini ya, tapi tidak semua. Jadi hanya kepada 5 penanya yang beruntung ya. Jadi nanti akan diundi oleh Pak Jafar dan Bu Hani. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti silakan bertanya di chat ataupun nanti diberikan kesempatan secara langsung. Baik teman-teman, untuk memberikan kesempatan kepada Pak Jafar dan Bu Hani, silakan untuk mempresentasikan terlebih dahulu Bu Hani, Pak Jafar dan Bu Hani. Terima kasih, silakan. Terima kasih Mbak Surono. Bu Hani, saya duluan ya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua, salam sehat. Tolong biar meriah ini voice-nya di on dulu ya. Ya, Pak. Di unmute dulu biar rame ini, pagi-pagi biar semangat. Saya kasih Assalamualaikum, pantun. selamat pagi. Siap, Pak. Selamat pagi, Pantun Pak. dulu mau enggak? Pagi, Pak. Jafar pagi. Pak Jafar, selamat pagi. Ini kayak artis ini ya. Kesempatannya Pak Jafar dulu nih, silakan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya sambil nanti teman-teman ini para alumni Santai banyak aja. yang kangen sama Pak Jafar nih sepertinya nih. Yang mungkin pernah ketemu dengan saya di offline, kita sekarang ketemu di dunia lain ini ya, di dunia alam gaib ini. Untuk Anda semua saya beri pantun penyemangat ya. Jalan-jalan ke Cikini, ketemu bule jualan kompor. Cakep. Diskusi kita kali ini ternyata mudah, yang namanya ekspor ya. Asik. Satu lagi ya, satu lagi. Ada mantri jualan PCR. Datang Miss Karen, bilang good morning. Meski waktu kita cuma sebentar, jadi keren. Karena yang ngadain PIC training. Oke, jadi sebagaimana yang terpampang di slide ya, itu wujud bukunya ya. Dan terus terang ini bagian dari niat kami, Bu Hani dan saya untuk berbagi ya, pengalaman menjadi pengajar di Pusdiklat, juga pengajar di berbagai tempat, termasuk membimbing teman-teman UMKM. Karena hingga saat ini pun masih banyak ya Bu Hani ya, para pelaku usaha khususnya yang UKM itu yang masih agak belum paham atau yang mungkin blank ya malahan ya. Ketika ditanya apa ekspor itu atau bagaimana mengekspor barang itu, ternyata masih belum paham. Nah, bagi teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia ekspor ya, yang sudah biasa melaksanakan kegiatan ekspor ya, saya kira ini untuk refresh, untuk penyegaran dan untuk pengayaan ya. Baik Mas Fajar, bisa langsung ditampilkan slide berikutnya. Ini terkait dengan latar belakang ya, latar belakang mengapa kami Bu Hani dan saya menulis buku yang sebenarnya nggak tebal ya, 100 sekian halaman aja ya, dan kita buat babnya juga babnya sangat ringkas untuk memudahkan pemahaman. Tadi ya, pertama karena kita pahami pemahaman para pelaku usaha juga masih terbatas, kemudian juga ternyata di tataran akademik ya, atau di toko buku lah begitu bahasa kita itu minim sekali. Tadi Pak Sur sampaikan terbatas banget ya referensi terkait dengan kepabeanan ekspor impor itu. Ditambah lagi saat ini sudah ada arahan dari pemerintah dan dari berbagai akademisnya, pengetahuan yang kita miliki itu dibukukan atau didokumentasikan agar manfaatnya lebih besar kepada masyarakat dan para pelaku usaha.
Nah, teman-teman sekalian, kita nanti akan diskusi konten buku ini. Next, Mas Fajar. Ada 8 bab ya di buku ini. Bab pertama sekilas tentang ekspor, kemudian persyaratan ekspor dan latas di bab yang kedua. Bab ketiga kita akan bicara berbagai hal terkait tata laksana ekspor. Kemudian kita akan belajar ekspor melalui pos, alur ekspor impor. Kayaknya ada yang kebalik nih ya. Kemudian barang ekspor kendaraan pihak luar. Yang ketiga tadi mestinya yang kelima itu ya. Yang ketujuh peran forwarding dan PJK. Yang terakhir kisah sukses ekspor pengusaha UMKM. Nanti ada sedikit penyesuaian ya. Nanti Bu Ani akan menyampaikan bab 1 hingga yang ketiga. Ya. Siap. Nanti kita bisa salingin aja Bu Ani ya. Saling tiktokan aja secara santai. Moga Bu Ani langsung ke bab pertama. Oke, makasih Pak Jafar, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal buat Bapak Ibu sekalian. Kalau dengan Pak Jafar mungkin sudah familiar. Saya baru kali ini bergabung dengan PIC. Ya, sudah lama bergabungnya dengan Pak Profesor Surono. Oke, mungkin saya tidak berpanjang lebar ya. Saya ingin sedikit menjelaskan konten buku ini terkait dengan judul Menjadi Eksportir Ternyata Mudah. Jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Jafar, jadi ini memang adalah niat kami untuk berbagi bersama teman-teman yang mudah-mudahan tidak memiliki kesulitan lagi terkait dengan bagaimana harus melakukan ekspor ya. Mungkin bagi kalaupun toh yang selama ini sudah pernah melakukan ekspor, paling tidak memberikan pengetahuan tentang ekspor terutama secara keseluruhan proses perdagangan internasional itu sendiri. Itu kenapa di dalam buku ini kami menyajikan alur ekspor itu mulai dari kami ingin menanamkan pemahaman terkait dengan apa itu definisi ekspor, begitu kemudian terkait juga dokumen-dokumen perdagangan internasional yang lazim digunakan di dalam dunia perdagangan internasional. Nanti lebih khusus kita bahas di sini memang terkait dengan ekspor. Jadi kalau di bab 1 itu kami beri judul sekilas tentang ekspor. Di sini akan menjelaskan terkait definisi ekspor, manfaat ekspor, dan kebijakan pemerintah terkait dengan ekspor. Definisi ekspor ini kenapa penting kami angkat di sini ya, bahwa ada banyak definisi sebenarnya terkait dengan ekspor yang prinsipnya itu adalah mengeluarkan barang ke luar daerah pabean. Namun ada satu hal yang mungkin harus dipahami oleh eksportir maupun calon eksportir, bahwa definisi barang terkait di Undang-Undang Pabean, barang yang sudah diekspor itu seperti apa gitu. Jadi nanti tidak timbul lagi miss terkait barang saya masih di kapal kok sudah dibilang sudah diekspor dan sebagainya. Jadi pengertian sudah diekspor itu harus dipahami benar oleh teman-teman eksportir, bahwa menurut Undang-Undang Pabean kalau barang sudah dimuat di dalam sana pengangkut, sudah di sana pengangkut yang menuju luar daerah pabean, kemudian sudah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean ekspor, itu sudah dianggap telah diekspor. Ya, jadi definisi ini yang menurut kami penting dipahami bersama. Kemudian untuk manfaat ekspor ya ini bisa secara mikro maupun makro ya ekonomi. Sebagaimana kita ketahui dengan banyaknya ekspor berarti banyak devisa yang masuk ya untuk pembiayaan APBN kita juga untuk perekonomian nasional, dan secara tidak langsung juga peningkatan perpajakan ya, pendapatan di sektor pajak, tenaga kerja, investasi dan sebagainya. Ini manfaat ekspor yang kami sudah jelaskan di dalam buku ini. Kemudian di bab 1 ini juga terkait kebijakan pemerintah terkait ekspor. Jadi memang pemerintah sangat support sekali ya terkait dengan ekspor ini, khusus untuk di Undang-Undang Pabean sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 1095 itu
kalau kita perhatikan dari ketentuan-ketentuan pasal tentang ekspor itu sangat mendukung, kebijakan pemerintah itu sangat mendukung tentang ekspor. Ya. Bisa dilihat dari kebijakan terkait pemeriksaan fisik di barang ekspor yang sebenarnya defaultnya ekspor itu sebenarnya cuma penelitian dokumen gitu. Jadi sangat minimal dilakukan pemeriksaan fisik hanya untuk barang-barang tertentu saja. Kemudian dari sisi pelayanan juga kebijakan pemerintah itu terkait kalau di bea cukai ya, kita kaitkan dengan pelayanan di bea cukai adalah pemberian fasilitas, ya, fasilitas KIT, fasilitas apapun yang support untuk kegiatan ekspor, kemudian juga pelayanan 24/7 ya, 24 jam kali 7 hari di bea dan cukai. Juga ada kerjasama antara bea cukai dengan LPEI ya, terkait dengan kucing ya, kucing klinik untuk eksportir new eksportir ya, itu ada dijelaskan di dalam buku ini. Lanjut Pak Jafar, Pak Fajar. Oke, nah di bab 2 itu kami menjelaskan terkait dengan alur proses ekspor ya. Alur proses ekspor ini kami mulai dari beberapa hal yang memang harus dipahami, istilah-istilah atau sesuatu yang harus dipahami kalau kita mau menjadi eksportir gitu. Jadi memang bisa kita shortcut gitu ya, seorang eksportir itu adalah aku nggak perlu tahu semua itu, tapi nanti aku serahkan PPJK gitu. Kalau menurut kami nggak zamannya lagi seperti itu. Memang dalam pelaksanaannya kita bisalah misalnya diserahkan kepada BPJK bagaimana melakukan itu. Tapi bagaimanapun juga sebagai eksportir harus paham bagaimana sebenarnya melakukan ekspor itu tersebut. Nah, beberapa istilah yang kami angkat di sini di bab 2 ini, yang pertama adalah Incoterm, yaitu istilah-istilah atau term-term terkait dengan penyerahan barang. Jadi ada beberapa Incoterm 2020 ya sekarang yang berlaku. Ini pakar Incoterm nih Pak Surono nih. Mungkin teman-teman PIC sudah tahu ya. Jadi di sini kami jelaskan juga Incoterm 2020 ya terkait dengan beberapa term atau pernyataan terkait dengan penyerahan barang. Ada beberapa term terkait dengan penyerahan barang di situ yang akan dikaitkan dengan mungkin masalah cost-nya, resiko ya dan sebagainya. Yang ini eksportir juga harus pahami gitu. Ketika mau melakukan ekspor tersebut, pilihlah di antara term-term itu yang menguntungkan buat Anda. Ya, mungkin tergantung dengan kondisi keuangan atau risiko terhadap barang ya dan sebagainya. Di situ dijelaskan. Walaupun memang tidak terlalu rinci di dalam buku ini, memang tidak terlalu rinci penjelasannya, tetapi paling tidak punya gambaran eksportir term-term seperti apa yang ada dan bisa mereka pilih gitu untuk untuk keberhasilan ekspornya. Kemudian ada juga pengenalan institusi kepabeanan. Di sini bagaimanapun juga proses perdagangan internasional itu tidak pernah terlepas dari unit atau institusi yaitu pabean dan cukai. Dimanapun negaranya, pabean ya, kalau tidak semua negara pabean cukai itu jadi satu. Kebetulan di negara kita sih DJBC ya, Direktorat Jenderal Pabean dan Cukai, tapi di negara lain bisa saja hanya pabean cukai ikut unit yang lain. Nah, di sini kami juga kenalkan bahwa untuk kegiatan ekspor harus tetap berhubungan dengan yang namanya bea dan cukai. Ya. Ada institusi bea dan cukai, institusi pabean di situ, termasuk juga kami jelaskan kewenangan-kewenangan apa yang dimiliki oleh pihak pabean terkait dengan ekspor impor barang ya. Ini secara keseluruhan. Jadi sebagai eksportir nanti istilahnya tidak wow gitu kalau misalnya kok ini bea cukai meriksa-meriksa, kok ini bea cukai melakukan hal-hal yang mungkin belum dipahami dan sebagainya. Jadi di situ ada semacam hanya pemberitahuan atau penjelasan sedikit saja terkait dengan kewenangan institusi pabean di situ. Kemudian di situ ada alur transaksi ekspor ya. Terkait alur transaksi ekspor ini dijelaskan juga di situ terkait dengan alur kegiatan ekspor, mulai dari bagaimana seorang eksportir itu melakukan negosiasi perdagangan dengan calon pembeli ya, kemudian bagaimana juga mereka
nanti berhubungan dengan pihak pabean dan sampai rilis barang ekspor. Dan kemudian dokumen perdagangan internasional. Dokumen perdagangan internasional ini juga menurut kami perlu dipahami oleh eksportir maupun calon eksportir ya, bahwa ada dokumen-dokumen yang lazim digunakan dalam dunia perdagangan internasional seperti invoice, packing list ya, BL atau bill of lading, RW bill ya, manifest ya, hal-hal yang seperti itu lazim digunakan di perdagangan internasional. Walaupun dari kesemua dokumen itu tidak semuanya nanti menjadi syarat atau pelengkap pabean dari proses eksportasi barang. Ya, di situ kami jelaskan juga di situ. Kemudian yang ketiga, Mas Fajar, di bab 3-nya. Nah, di bab 3-nya mulai kita menginjak ke ekspor itu sendiri, namun belum sampai kepada bagaimana harus melakukan ekspor gitu ya. Jadi karena pada prinsipnya sebelum seorang eksportir itu mau melakukan kegiatan ekspor, ada beberapa hal yang harus dilakukan, ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang tadi sudah disampaikan di 1-2 itu adalah mungkin persyaratan-persyaratan ya terkait atau dokumen-dokumen yang harus diketahui dulu gitu ya. Nah, sekarang ke pelakunya. Jadi termasuk eksportir dan barang yang akan diekspor tersebut. Itu juga harus kita ketahui benar prosedurnya seperti apa atau aturan mainnya seperti apa gitu. Jadi nanti ketika melakukan ekspor itu tidak mengalami kendala. Dan sebenarnya ketika kita memahami apa yang harus diketahui dulu, apa yang harus dilakukan dulu sebelum proses pelaksanaan, itu hampir 80-90% lah ekspor harusnya tidak ada masalah pelaksanaannya. Baik, yang di bab 3 ini kita menyajikan penjelasan terkait pengelompokan barang ekspor. Di dalam bab 3 ini secara umum ya, barang ekspor itu sebelum ini saya cerita dulu yang sebelum, mungkin teman-teman juga udah pada paham ya dan ngikutin perkembangan terkait dengan pengaturan ekspor impor ya setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 11 tahun 2020 itu merubah banyak sekali undang-undang di negeri ini, termasuk juga undang-undang perdagangan. Nah, terkait dengan perubahan di Undang-Undang Perdagangan itu akhirnya mau tidak mau juga merubah kebijakan dan pengaturan impor maupun ekspor. Nah, terkait dengan ekspor ini memang ada Permendak baru terkait dengan ketentuan lartas ini, yaitu Permendak 18, Permendak 19, 18 itu tentang kebijakan pengaturan impor, kalau 19 itu kebijakan pengaturan ekspor, 18 itu larangannya, 19 itu untuk ekspornya, 20 untuk impor. Jadi dari sekian peraturan lartas sebelumnya ada sekitar 118 Permendak, nah, itu dikompres menjadi 3 Permendak saja, ya. Dan memang konsekuensinya jadi list barang yang ada di 3 Permendak itu banyak sekali. Tapi secara umum sebenarnya tidak terlalu banyak yang berbeda dari komoditi tersebut, gitu. Jadi kalau Anda melihat di dalam buku ini, memang kami tidak menjelaskan secara rinci pengelompokan barang-barang itu apa saja, ya, tetapi tetap pada realnya sampai dengan saat ini barang ekspor itu ya tetap ada barang yang bebas diekspor ya, ada yang dilarang diekspor, ada yang dibatasi. Kalau bicara dengan Permendak saat ini kategorinya sih hanya dilarang dan diatur ya. Barang bebas itu memang tidak diatur gitu ya. Jadi yang kalau Anda melihat mengacu kepada Permendak 19 itu hanya bicara barang yang diatur dan kebijakan ekspornya seperti apa. Nah, pengelompokan barang ekspor di dalam buku ini di bab 3 ada sedikit kita kasih jenis-jenis barang yang dilarang itu apa dan yang diatur seperti apa. Dan kita tidak terlalu mengeksplor banyak di sini terkait dengan pengelompokan barang ekspor karena ini kami melihat bahwa akan selalu berkembang ya, peraturannya mungkin juga akan selalu berubah. Namun secara prinsip
pengelompokan barang ekspor ini sebagaimana diimpor juga, yaitu tadi diatur ya dengan mekanisme perizinan dan sebagainya dan dilarang gitu. Kemudian persyaratan administrasi itu juga, persyaratan administrasi ini kami pilih terkait dengan persyaratan sebagai eksportirnya itu sendiri, juga kemudian terhadap barangnya itu sendiri. Terhadap eksportirnya memang sebelum Anda mengajukan diri atau ingin menjadi eksportir, ada beberapa hal persyaratan administrasi yang harus dimiliki, ya. Yaitu Anda harus punya NIB ya, nomor induk berusaha, yang ini Anda bisa peroleh ya dengan melakukan register di OSS ya, di websitenya BKPM ya. Nah itu gampang ya, dengan ketika Anda misalnya memiliki dokumen-dokumen terkait NPWP ya, PDP, nah itu silakan melakukan registrasi di sana. Kemudian juga ada registrasi di Kementerian Perdagangan, dan semuanya ini sekarang itu lewat SSM INSW ya, SINSW, Sistem Indonesia National Single Window. Jadi semua melalui single submission, jadi lebih simpel ya, lebih simpel karena sekarang kita atau pengaturan perdagangan luar negeri di kita ini, perizinan berusaha itu sekarang single submission sistemnya. Jadi kalau misalnya Anda sebagai eksportir atau pengusaha memiliki positif list di satu, misalnya di Pabean, di institusi Pabean Anda merupakan eksportir yang risiko rendah ya, atau memiliki rekod yang bagus, itu di institusi lain atau di KL yang lain, rekod ini akan diakui sebagai memang dia adalah pengusaha yang baik ya, seperti itu. Jadi kalau di blacklist di satu, istilahnya reputasi buruk di satu institusi akan buruk di tempat lain ya, itu single submission. Jadi akan diakui oleh masing-masing instansi tersebut. Nah, terhadap barang, persyaratan administrasi tadi itu ya, kembali ke latasnya. Jadi kalau misalnya Anda mau ekspor itu, saya sangat tekankan di sini, juga ditekankan bahwa Anda harus paham benar apakah barang yang akan Anda ekspor itu boleh diekspor, dilarang diekspor, atau diekspor perlu perizinan. Nah, ini yang harus dipahami benar. Di mana saya bisa melihat mana barang kategori yang seperti itu? Anda bisa melihat di laman INSW, atau kalau mau baca lebih detail silakan di Permendak 19/2021 itu list barangnya jelas dan ketentuannya seperti apa. Kemudian registrasi kepabeanan. Nah, tetap kalau karena ekspor itu ketika melakukan kegiatan ekspor harus berinteraksi dengan pihak bea dan cukai, ada persyaratan Anda harus registrasi. Tujuannya apa? Ini juga lewat sistem INSW ya, jadi SSM aja bisa Anda buka di sana, kemudian Anda apply untuk mendapatkan NIB dan akses kepabeanan. Jadi sebenarnya registrasi kepabeanan itu intinya adalah agar Anda memiliki akses kepabeanan, karena nanti semua dokumen-dokumen pemberitahuan ekspor ya, atau pemberitahuan yang lain itu melalui sistem kepabeanan juga. Nah, ketentuan barang latas tadi sudah disinggung ya, ada larangan, ada yang diatur ya, itu juga disampaikan di situ, dan perizinan latas di INSW. Perizinan latas di INSW di sini kami menjelaskan bagaimana Anda Anda bisa mencari gitu ya, mencari barang-barang apa sih yang dilarang diekspor, yang boleh diekspor, perizinannya seperti apa. Perizinan berusaha ya sekarang istilahnya di Permendak yang baru itu, jadi perizinan berusaha di bidang ekspor itu ada yang harus yang hanya boleh diekspor oleh eksportir terdaftar, ada yang harus dilampiri oleh persetujuan ekspor. Nah, itu namanya perizinan berusaha. Nah, bagaimana Anda mengetahui atau perizinan berusaha seperti apa sih? Kalau barang yang saya ekspor itu perizinan usahanya seperti apa?
dan bagaimana. Nah, itu Anda bisa akses di Lartas, di INSP ya. Saya rasa itu di bab 3. Jadi ini apa ya, persiapan lah istilahnya, 1 2 3 itu persiapan hal-hal yang harus Anda ketahui sebelum melakukan kegiatan ekspor, yang itu akan dijelaskan di bab berikutnya. Saya rasa itu Pak Jafar, lanjut dengan Pak Jafar. Terima kasih Bu Hani sudah Ya. menjelaskan bab 1, 2, 3. Mungkin ada pertanyaan ini teman-teman ini. Terus di mana mudahnya, kan begitu. Judulnya kan menjadi eksportir itu mudah. Terus di mana mudahnya ya? Ya mudah-mudahan ya bisa dipahami ya. Tadi bab 1 tadi dijelaskan terkait dengan konsepsi ekspor ya. Mudahnya apa? Mudahnya ekspor itu ya prinsipnya nggak diperiksa fisik ya. Hanya penyitaan dokumen. Bahkan pemerintah memberikan kemudahan yang banyak, termasuk sekarang ada namanya pemeriksaan pendahuluan. Dalam hal barang ekspor diperiksa fisik, itu ada kemudahan lagi tuh. Sudah nggak diperiksa pada prinsipnya, Anda diperiksa, ada kemudahan pemeriksaan pendahuluan ya. Luar biasa. Kalau aku ada pemikiran lain nih Pak Jafar, mudahnya di mana kalau untuk pertanyaan itu ya. Mudahnya itu kalau kita melakukan kegiatan ekspor tanpa hambatan, tanpa mengalami hambatan ketika di proses custom clearance. Nah, bagaimana supaya kita tidak mengalami hambatan? Yaitu tadi kita harus memahami ya, melakukan hal-hal yang memang harus dipersyaratkan lah ya sebelum kita melakukan kegiatan ekspor. Nah, ketika semua itu sudah dipenuhi persyaratan, baik itu persyaratan entitasnya, barangnya, itu pasti mudah. Custom clearance kan tidak lama, tidak ada hitungan berapa ya, proses PEB sampai itu kan hitungannya menit ya. Iya, itu. Oke Bu Hani, setuju ya. Terus yang kedua tadi apa kemudahan yang lain? Kemudahannya ya betul, kalau sudah Lartas terpenuhi, persyaratan terpenuhi, ya lancar itu ya. Apalagi sudah menggunakan sistem otomasi ya. Nanti kita akan bahas di bab yang ke-5 ya. Bagaimana prosedur ekspor itu tata usahakan di bea cukai sudah otomasi ya. Baik, kita masuk ke keempat sekarang ya. Bab keempat yaitu barang ekspor dikenakan bea keluar ya. Jadi teman-teman semua, prinsipnya untuk ekspor itu tidak dikenakan bea keluar. Nah, inilah yang berbeda dengan prinsip impor. Kalau impor prinsipnya setiap barang impor dikenakan bea masuk. Tapi untuk ekspor prinsipnya tidak dikenakan bea keluar. Jadi hanya 5 jenis barang saja dikenakan bea keluar ya. Yang ada di samping itu ya, kiri itu. Hanya untuk biji kakao, kayu olahan, kemudian kulit, kemudian CPO dan mineral, olahan mineral ya. Jadi yang di luar itu enggak dikenakan bea keluar ya. Jadi hanya sedikit yang dikenakan bea keluar. Ini kita bisa langsung diskusi apa selesai dulu nih, Mas Fajar, Pak Surono? Diselesaikan dulu aja Pak Jafar, iya. sampai lengkap, nanti kita akan sediakan termin untuk tanya jawab ya. Jadi Mas Edi yang sudah raise hand ini sudah semangat ini ya untuk berdiskusi, ditahan dulu ya. Oke, jadi sangat sedikit yang dikenakan bea keluar. Prinsipnya tidak kena bea keluar, bahkan nanti ada pengecualian ya. Kena bea keluar pun kalau barang itu barang kiriman, ya, kemudian barang itu barang dibawa oleh penumpang sampai dengan jumlah atau nilai tertentu, itu dikecualikan ya. Dan juga rumus menghitung bea keluar pun juga sangat simpel, sangat mudah. Kalau kita bicara impor, itu kan ada bea masuk, ada BPN, ada BPNBM, BPH. Kalau ekspor prinsipnya hanya bea keluar. Ada yang dikenakan tambahan berupa seperti BPH ekspor ya, tapi untuk yang sedikit. Baik, lanjut Mas Fajar, biar cepat kita diskusi ya. Beberapa sudah bertanya masalahnya.
Kemudian teman-teman sekalian, kita masuk ke bab 5 yaitu laksana pabean ekspor. Nah, nanti di sini kita akan bahas di buku ini tentang PEB, yaitu pemberitahuan ekspor barang yang sekarang sudah menggunakan semua aplikasi ya, menggunakan modul semacam software begitu yang diisi secara aplikasi dan nanti di transfer atau disubmit ke sistem bea cukai menggunakan juga sistem otomasi. Makanya tadi disampaikan Bu Hani itu ya, wajib NIB. Kenapa? NIB nanti sebagai dasar eksportir mendapatkan nanti kode aktivasi untuk login ke sistem aplikasi pabean. Ya, nanti PIB sudah diisi lengkap benar, kemudian disubmit ke sistem bea cukai dan diteliti secara juga otomasi oleh aplikasi bea cukai, jasa ekspor bea cukai. Dan disampaikan tidak diperiksa fisik pada prinsipnya, dalam hal tertentu diperiksa fisik. Misalnya apa? Misalnya barangnya kena bea keluar, atau barangnya akan diimpor kembali, atau barangnya barang reekspor, nah itu diperiksa fisik. Kemudian lagi apa terkait ekspor ini? Pemeriksaan ekspor itu dapat di gudang eksportir. Ini mudah sekali ya. Jadi bisa menghemat biaya, mengurangi risiko rusak barang itu. Kenapa? Karena nanti di modul PEB itu nanti kita eksportir bisa memilih lokasi pemeriksaan barang. Ketika kita klik gudang eksportir nanti saat ada pemeriksaan barang, nanti menunjuk itu instruksi pemeriksaan ke pegawai agar lokasinya di gudang eksportir ya. Kemudian setelah semua lengkap ya, nanti ada namanya NPE, nota pelayanan ekspor, itu istilahnya untuk setuju ekspor, juga online. Kemudian dapat juga untuk barang-barang yang diekspor secara konsolidasi atau LCL, barang-barang ekspornya, nanti ekspornya secara konsolidasi dan juga menggunakan sistem online. PKBE dokumennya, pemberitahuan konsolidasi barang ekspor, itu juga menggunakan sistem online. Lanjut Mas. Bab yang ke-6 kita akan bahas bersama terkait dengan peran forwarding dan DPJK ya. Jadi mungkin di sini juga ada yang sebagai forwarder ya atau DPJK. Saya kira peran mereka sangat penting sebagai fasilitator, sebagai supporter dari kegiatan ekspor. Kenapa? Karena cukup banyak eksportir ya Pak Sur Bu Hani itu ketika lihat pelabuhan itu mual. Ya, melihat pelabuhan itu mual, bukan mual mamu tapi mualnya muales ya, waduh ini pelabuhan panas padat ya, saya juga belum tahu alurnya, nunggunya lama, maka bisa menggunakan jasa forwarder. Dari kata forward artinya meneruskan, jadi jasa penerusan barang impor barang ekspor itu forwarder ya. Dan cukup banyak forwarder yang juga merangkap sebagai PJK. Jadi forwarder itu ngurus barang. Kalau ekspor nanti mencarikan kapal, mencarikan peti kemas, mencarikan truk untuk mengangkut barang ekspor, sampai barang di loading ke kapal, ya. Nah, untuk PPJK itu yang memberikan jasa untuk declare ke customs, ke bea cukai, sampai dapat tadi izin ekspornya. Nah, sekarang cukup banyak, saya juga sering diminta dari teman-teman Alfi ya, Alfi untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Alfi itu bukan nama orang, Alfi itu asosiasi ya, Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia. Alfi itu yang ini juga sangat terkait dengan ekspor barang. Jadi teman-teman yang mungkin pemula atau belum paham bagaimana mengekspor langsung, bisa menggunakan jasa teman-teman di forwarder ya, PPJK atau yang di Alfi itu untuk membantu mengeksporkan barang. Ya, tapi jangan terus tergantung ke mereka ya. Jadi sekali-kali ikutlah ya ke pelabuhan ya, ke bea cukai untuk ngurus langsung biar tahu ya, dapat feel-nya begitu ya, ekspor seperti apa ya. Wah, ini ada yang langsung laporan ini ya dari Surabaya ini. Baik, forwarder. Berikutnya Mas Fajar, bab yang ke-7 terkait dengan, nah ini juga bagi teman-teman UMKM yang ekspornya masih terbatas, mungkin cuma 20 kilo, 30 kilo, 2 karton kecil, ekspornya belum begitu banyak, belum begitu besar, silahkan ada
mekanisme atau jasa yang dapat kita pakai untuk ekspor barang. Jasa apa itu? Jasa penyelenggara pos. Bisa pakai PT Pos milik pemerintah atau pos swasta ya, atau PJT istilahnya. PJT, tahu PJT ya kepanjangannya ya? PJT tahu PJT? Ya, sebagian udah tahu ya PJT, yaitu Pak Jafar Top itu. PJT Pak Jafar Top ya, di kampung saya ya. Itu perusahaan jasa titipan. Ya, kalau FedEx, DHL dan lain itu sebagian mereknya ya. Yang mereka memberikan jasa untuk barang-barang yang kita ekspor ya. Ini tentu kemudahannya apa nih? Kemudahannya kita eksportir nggak perlu bikin PEB. Karena yang bikin PEB mereka ya. PJT itu bikin PEB. Kalau PT Pos panjang berat barang kita tidak melebihi 100 kg, itu kita nggak perlu bikin PEB. Pos cukup dengan nanti pemberitahuan pos atau CN mereka sudah antar negara diakui. Jadi ini mudah, tapi memang biasanya agak mahal ya dibandingkan yang pakai peti kemas atau barang-barang konsolidasi. Jadi kalau kita pengen ekspornya cepat atau mungkin masih terbatas jumlahnya dan sambil belajar ya, silakan ya, ini sebagian dari alternatif. Bahkan sekarang sudah ada jasa namanya e-commerce atau marketplace. Kalau kita sekarang ini penggemar belanja online ya, sekarang bahkan emak-emak di kampung juga belanja online ya, beli spray, beli apa juga pakai online sekarang nih, emak-emak di kampung itu. Kita jangan kalah ya, kita ekspor juga bisa pakai online jasa e-commerce. Bahkan saya sebut aja Shopee itu punya program untuk mendukung ekspor UKM dengan membimbing mereka sampai barang itu di luar negeri sampai di sana ya. Bagaimana caranya? Ya seperti kita buka marketplace lokal itu, jual beli lokal itu bisa, kita bisa nanti ekspor menggunakan mekanisme itu dan dipermudah. Kenapa? Karena nanti cara pengiriman, kemudian cara bayar itu sudah masuk ke mekanisme marketplace itu ya. Jadi kita impor, terus terang ya, kayak Bu Hani, Pak Sur itu juga kami ya di Pusingat itu tiap periode itu diupdate itu terkait dengan impor barang kiriman ya Bu Hani, Pak Sur ya. Itu jutaan barang kiriman impor ini pakai marketplace ini. Dari Korea Selatan dan dari China paling banyak itu. China itu barang-barang rumah tangga elektronik, dari Korea itu kosmetik ya. Biar sekinclong artis Korea ya yang diimpor itu barang kiriman. Nah, kita mestinya jangan terus jadi konsumen, kita juga harusnya jadi produsen dan eksportir, supplier. Pakai apa mekanisme? Kita juga menggunakan bisa pakai marketplace ini. Nah, nanti silahkan nanti dibaca di buku itu ada beberapa model cara dan beberapa ada link yang dapat digunakan untuk mengetahui lebih detail ya bagaimana cara-cara ekspor melalui marketplace itu. Baik, yang terakhir kita akan bahas di bab ini, bab penyemangat ya. Bab penyemangat karena bukan penyemangat karena terakhir, bukan begitu ya. Ini bab penyemangat karena apa? Karena kalau kita nggak cerita success story itu kayaknya kita kurang afdol ya. Nah, bagaimana agar kita memiliki semangat untuk ekspor, kita berikan di sini contoh-contoh atau kisah-kisah sukses ya. Baik yang menggunakan mekanisme ekspor biasa maupun ekspor fasilitas. Jadi yang IKM itu fasilitas ya. QT itu kemudahan impor tujuan ekspor. IKM itu industri kecil menengah, di mana Bea Cukai dengan program nasionalnya memberikan supporting kepada pengusaha IKM agar ekspornya itu betul-betul dapat bersaing. Dengan cara bagaimana? Dengan cara nanti eksportir itu saat impornya diberikan fasilitas. Berupa apa? Pembebasan bea masuk. Bahkan untuk IKM nggak perlu jaminan ya, sampai nilai tertentu ya. Ini contohnya di Jogja ada handicraft, di Cikarang ada komponen pendingin, di Tasik ada Muslim fashion ya, pakaian Muslim diekspor sampai ke Eropa, ke Arab, ke Timur Tengah dan lain-lain. Nah,
Jadi impornya itu nggak bayar bea masuk dan PPN, ya. PPH bayar ya karena JKT, tapi kecil sekali sebenarnya. Nah, ekspornya itu dipermudah juga ya dengan mekanisme ini, dan nanti tidak bayar bea masuk ketika barang sudah benar-benar diekspor. Nanti bikin namanya BCLKT 03, laporan pertanggungjawaban barang ekspor yang diekspor. Ini luar biasa nih ya. Ini sampai saya baca kisahnya itu di pesantren di Tasik itu, sampai kiainya sampai terharu tuh ya. Karena juga bupatinya, karena nggak ngira ternyata ada seperti ini. Ternyata sampai level bupati juga baru tahu ya. Ternyata ada kemudian seperti ini di Indonesia ya, membantu IKM untuk tujuan ekspor itu mudah. Dan juga karena saya juga mengajar juga di PPEI ya, Balai Besar Pelatihan Ekspor Indonesia, itu di sana juga ada coaching klinik atau asistensi terkait dengan ekspor ini. Jadi yang UKM Jogja Cermin Antik dan Gelas Handicraft, kemudian ICP Jawa Timur Damar Batu Tableware itu juga bagian dari asistensi dari PPI ya. Dan saya di buku ini dan Bu Ani menyampaikan bahwa pemerintah sangat support pada kegiatan ekspor ini, baik dari Kemendak, dari Kementerian Keuangan, Bea Cukai sangat support ya. Termasuk kami juga berupaya agar ada kontribusi ya dengan menulis buku yang sangat sederhana ini untuk membantu teman-teman memahami kegiatan ekspor ini. Dan kesimpulannya adalah kami benar-benar ingin memberikan perspektif bahwa ekspor itu memang benar-benar mudah dan juga menyenangkan serta prospek. Demikian dari kami. Di Eropa banyak gunung es. Udah lama Pak ya. Nggak ada cakepnya sih. Mandek dong pantun. Sambil mikir dia ini. Nggak ada cakepnya Pak Sur. Mandek saya. Cakep. Eropa banyak gunung es. Cakep. Ekspor jangan dilupa biar kita semua sukses. Amin. Ya, luar biasa Pak Jafar ya dan Bu Hani. Pak Jafar sekarang dapat Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Pak Jafar ini dapat gelaran di Pusdiklat sekarang sebagai Raja Pantun ya. Asik. Pantunnya kalau nanti teman-teman mau dibikinin pantun yang bagus lah, nanti bisa request ke Pak Jafar ya. Pak. Di Kampek di Jawa Barat. Oh, Pak. Udah capek, yuk istirahat. Baik ya, ini menarik sekali uraian dari Pak Jafar dan Bu Hani ya, dalam buku yang sebenarnya nggak terlalu tebal ya, cuma 100 halaman, tapi isinya yang luar biasa menurut saya pribadi ya, karena di sini bukan hanya membahas secara khusus mengenai kepabianan di bidang ekspor, tetapi juga ekspor yang ada di dalam buku ini menyangkut juga perdagangan internasional secara umum, terutama yang terkait dengan ekspor. Jadi ya sayang sekali nih kalau teman-teman tidak memiliki buku ini. Bukan promosi ya, saya dapat komisi soalnya dari Pak Jafar. Ya, baik, untuk lebih mengeksplor lagi buku ini, ya saya mungkin sebagai pembuka saja ya. Nanti ini pernahnya di chat juga sudah banyak, Pak Edi juga sudah raise hand ya. Nanti teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand aja. Nanti saya akan gilirkan ya. Sebelum ke teman-teman, saya sebagai moderator ya punya hak bicara dulu untuk mengekspor buku ini. Nah, yang pertama terkait dengan tadi mana tuh? Oke, sudut pandang ya. Sudut pandang menurut Pak Jafar dan Bu Hani ya. Kalau kita lihat kan ini uraiannya mengalir mulai dari tahapan perizinan sampai dengan cerita sukses. Nah, sekarang saya tanya dari sudut pandang Pak Jafar dan Bu Hani, kira-kira benar nggak sih yang namanya ekspor itu mudah ya? Itu kan bahasa dari buku ini ya. Ini kan biasanya untuk dari mana sih sisi mudahnya menurut Bu Hani dan Pak Jafar? Nah, silakan Bu Hani atau pada Pak Jafar. Aja. Monggo Bu Ani dulu. Oke, ya baik Pak Sur. Jadi kalau saya tadi itu Pak Sur, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu apa saja deh, kalau kita sudah tahu ilmunya,
sudah kita persiapkan dengan baik, itu insya Allah di dalam melakukannya pasti ada kemudahan-kemudahan, atau paling tidak kita tidak akan menemukan kendala di situ. Jadi saya pribadi sangat concern dan sangat menghimbau kepada eksportir itu pahami dulu gitu. Sebelum Anda melakukan itu pahami dulu. Jadi nanti tidak akan ketika kita paham, ketika kita tahu aturannya, posisi seperti apa, di kepabeanan itu nggak akan terjadi masalah gitu, apalagi dengan kemudahan-kemudahan yang disampaikan. Tetapi ketika misalnya kita langsung aja ekspor gitu, tidak tahu, mungkin pakai PPJK ya, PPJK kebetulan juga mungkin tidak begitu paham atau terlewat ketentuan latasnya, nah itu kan akan ada masalah di kepabeanan. Nah, ketika ada masalah di kepabeanan itu akan panjang waktunya dan ada cost juga di situ. Ini kalau saya sih ngelihatnya dari situ sih, Pak. Ya, terima kasih ya. Jadi sudut pandangnya ketahui dulu ilmunya, ya, maka otomatis Anda akan menjadi mudah dalam melakukan. Ya. Ini luar biasa nih, sharing dari Bu Hani. Jadi tanda kutip ya, ini adalah satu cara untuk memberikan suatu bentuk sharing pengetahuan bagaimana step by step di dalam proses kegiatan ekspor. Ya. Nah, itu yang dikatakan mudah itu kalau Anda belajar dulu ya dari prosedur yang ada, sehingga nanti mempraktekannya akan jauh lebih mudah. Baik, mungkin Pak Jafar ada tambahan? Ya, udah bagus jawaban dari Bu Hani, tepat ya. Ketahui dulu ilmunya. Kedua juga penting Pak Sur, ketahui dulu kita ini level apa ekspornya ya. Jadi kita bisa ekspor mandiri PEB sendiri, atau kita nanti gabungan konsolidasi, atau kita ekspornya cukup via barang kiriman. Ya. Nah, itu juga perlu untuk diketahui teman-teman. Jadi kalau cuma 10 karton ngapain PEB sendiri kan? Bisa pakai konsolidasi, jasa konsolidasi kan banyak sekarang ya. Kapan kita mesti menggunakan jasa forwarder ya? Nah, itu juga ketahui sendiri ya kondisi kita ya. Jadi itu penting memahami prosedur dan memahami kekuatan diri sendiri ya, kondisi kita untuk ekspor ya. Begitu Pak Sur. Oke, ya, tambahan lagi nih. Ini Pak Sur, tambahan silakan. Tadi sebagaimana disampaikan Pak Jafar tadi juga di penjelasannya, bahwa memang pemerintah atau bea cukai juga kan banyak sekali ya fasilitas-fasilitas atau apa namanya, cara-cara yang sudah disediakan gitu, difasilitasi. Nah, ini eksportir bisa memilih gitu kan, seperti tadi disampaikan Pak Jafar, bahwa ini ada gitu loh, fasilitas-fasilitas, pilihan-pilihan itu ada. Pilih aja yang paling mudah menurut kondisi eksportir. Seperti itu sih. Oke, ya, baik. Jadi kalau Pak Jafar sharing tadi ya, ketahui dulu ukuran atau size dari kegiatan teman-teman ya sebagai calon pelaku ekspor. Karena dari situ ya di samping kita tahu prosedurnya, sehingga kita bisa memilih cara yang tepat untuk melakukan kegiatan ekspor. Itu ya. Jadi dengan mengetahui, kemudian kita bisa mengukur kapasitas kegiatan yang kita lakukan, maka kita bisa memilih cara yang tepat untuk kegiatan ekspor. Baik, itu mungkin sebagai pengantar dari saya. Ini penanya juga sudah mulai banyak, di chat juga ada, tapi saya berikan dulu kesempatan yang pertama buat Pak Edi Rismar ya, Pak Edi Rismar Diansah ini sebagai penanya pertama nih. Wah, nih mungkin bisa-bisa Pak Edi ini sudah mendapatkan buku gratis nih ya kalau penanya pertama ya. Silakan Pak Edi. Mau juga Pak. Ya. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Surono, Pak Jafar dan Bu Hani. Ini mungkin pada dasarnya dari buku yang tadi disampaikan di presentasi, secara kepabeanan itu sangat mendukung bagi UMKM dan teman-teman yang mau melakukan proses ekspor secara yang mungkin pertama kali atau yang belum mempunyai pengetahuan begitu banyak tentang proses ekspor. Nah, saya mau sharing di hari ini adalah kebetulan kita forwarder menangani satu customer UMKM tradisional yang berasal dari daerah Jawa. Dia itu memproduksi jamu, Pak. Jamu, kemudian jamunya dan lulur lah. Mau ada ekspor ke Singapura. Nah,
kita sudah fasilitasi semua NIB, mereka sudah bikin semua. Jadi akses kepabeanannya sudah terbuka. Mereka ada kendala hanya satu, Pak. Karena nilai invoice-nya itu adalah 15.000 dan wajib melaporkan ke BI, DHE ya. Ya, DHE itu akhirnya setelah ekspor pertama, Pak, setelah ekspor pertama mereka kita kasih tuh, ini Bu mekanismenya yang Ibu harus laporkan ke BI. Kemudian dia bilang, aduh kita nggak tahu bagaimana proses di sistemnya dan sebagainya dan sebagainya. Dan nah yang paling menyedihkan lagi Pak, ternyata Singapurnya bikin trading ke sini dan akhirnya perusahaan itu hanya memproduksi. Dan trading Singapura itu yang melakukan proses ekspor ke Singapurnya. Jadi ini sesuatu yang naif, yang saya rasa kepabeanan sudah membuka itu, tetapi lembaga yang lain begitu ada 15 lebih Pak syarat yang harus dipenuhi mereka untuk bisa buka akses pelaporan deklarasi hasil ekspor itu Pak, devisa hasil ekspor ya. Nah mungkin ini yang jadi kendala saya, mungkin di bukunya itu memang untuk kepabeanan memang sudah dibuka, tapi bagaimana dengan lembaga yang lain Pak? Mungkin itu Pak bisa ada tanggapan Pak. Oke, ini masukan dari Pak Edi ya, berkaitan dengan prosedur yang lain di luar kepabeanan ya, yang juga akan berpengaruh kepada para pelaku ekspor ya, terutama terkait dengan DHE ataupun dengan prosedur-prosedur lainnya ya. Mau dijawab langsung Pak Jafar atau kita rapel? Langsung 3 dulu. Oke, silakan. Siapa dulu yang ingin berikan tanggapan, silakan. Itu Mas Rian itu. 3 penanya dulu aja Pak Sur. Ya. Oh, kirain langsung dijawab. Baik, kalau gitu saya di chat dulu ya, karena tadi urutannya itu di chat. Jadi yang pertama dari Mas Dendi ya, Dendi Amiranto. Ini pertanyaannya, apakah untuk melakukan ekspor harus memiliki KBLI khusus untuk kegiatan ekspor dan impor? Ini pertanyaannya. Ini kaitannya dengan kebijakan kelompok ya bidang usaha dalam melakukan kegiatan, karena memang aturan pemerintah ya pada saat mengajukan NIB setiap perusahaan itu harus memilih ya dia itu kegiatan usahanya ada di KBLI nomor berapa. Itu dari Mas Dendi ya. Pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, saya jawab dulu ya. Saya pilih dulu dari chat yang ini. Mas Indrawan Marjunis. Pertanyaannya adalah, apakah kepengurusan dokumen ekspor bisa dilakukan oleh forwarder? Nah, 3 pertanyaan dulu Pak Jafar, silakan. Baik. Dari Pak Edi. Saya jawab dulu, nanti banyak menambahkan ya. Ya. Pertama Pak Edi, terima kasih banyak masukannya. Nanti kalau ada edisi berikutnya buku ini kita akan coba tambahkan ya Pak Edi ya. Case-case yang terjadi agar teman-teman yang eksportir pemula terutama dapat mengantisipasi dan ada solusi. Memang harus ada sinergi ya, dan betul nggak bisa satu pihak ya. Karena ada Kemendak, ada hasil lainnya di luar BEA juga yang terkait dengan kegiatan ini, termasuk tadi ya dari perbankan atau Bank Indonesia khususnya. Memang di PEB itu ada kolom DHE ya, kolom DHE devisa hasil ekspor yang nanti mesti dilaporkan. Dan PEB sebenarnya memang lagi tertembuskan ke BI ya Bu Hani dan Pak Sur ya. Jadi sebenarnya itu secara otomatis sudah tersampaikan ya. Bahkan nilai FOB berapa yang mesti dilaporkan, kemudian nanti yang tersampaikan atau tertransfer ke si pemilik atau si eksportir itu nanti akan dicek konform tidaknya oleh Bank Indonesia. Terus terang kami tidak sampai ke sana ya Bu Hani ya pada awal buku ini. Jadi ini info yang penting ya, info yang cukup bagus karena emang di lapangan sangat banyak hal-hal yang di luar prosedur kepabeanan, tapi kita akan coba nanti
perkaya dan akan kita juga cari solusi terkait hal tersebut ya. Karena saya kira semangatnya masih harus sama nih kalau kita pengen ekspornya benar-benar kita maksimalkan ya. Yang pertama itu tadi, yang kedua terkait dengan pertanyaan apakah wajib mencantumkan KBLI tadi ya, KBLI. Ya, KBLI. Ya, memang nanti di NIB masih tercantum ya klasifikasinya apa ya. Kalau dia importer, eksportir ya, kemudian klasifikasi kegiatan itu dicantumkan memang ya, ada klasifikasinya. Sejak awal apply ke NIB itu ya. Karena nanti untuk untuk pemberian atau juga termasuk nanti untuk kegiatan dari yang bersangkutan itu akan terlayani atau akan termonitoring sesuai dengan kelompok dari KBLI-nya itu. Terus nanti yang ketiga tadi terkait dengan apakah forwarder dapat mewakili eksportir untuk declare ke bea cukai begitu ya. Kalau forwarder saja tidak bisa, harus yang sudah mendapatkan izin sebagai PPJK, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Di lapangan ada forwarder yang sekaligus PPJK, bukan karena forwardernya, tapi karena sudah menjadi PPJK, dia bisa mewakili pelaku usaha untuk mendeklar ke bea cukai. Saya kira begitu ya jawaban ringkasnya. Bu Ani ada tambahan? Saya rasa cukup sedikit aja Pak Jafar terkait dengan masalah DHE tadi. Memang itu di luar di luar hal yang kita potret dalam buku ini ya Pak Jafar. Tetapi memang kita tidak bisa menafikan beberapa kendala-kendala yang dialami oleh eksportir di luar masalah kepabeanan. Tapi terima kasih Pak Edi untuk masukannya. Mungkin nanti untuk memperkaya pengayaan dalam buku ini untuk berikutnya. Mungkin sedikit saja di sini ingin saya sampaikan bahwa saya rasa itu juga menjadi tanggung jawab kita semua ya, dalam hal ini forwarder mungkin juga bisa istilahnya mendampingi gitu ya, atau menyampaikan permasalahan ini ke pihak terkait gitu. Karena kita ketahui posisi UMKM ini kadang-kadang ya gitu lemah, dibilang lemah sebenarnya mereka bisa gitu, harusnya bisa, tapi kadang-kadang karena kondisi situasi jadi ya sudahlah seperti itu. Nah sayang sekali ketika potensi-potensi ini akhirnya diambil oleh pihak luar, itu sebenarnya yang kita sayangkan. Jadi mungkin ini menjadi tanggung jawab kita bersama di lini manapun kita berada untuk bisa ya sama-sama memperjuangkan dan mengedukasi gitu portir. Oke Pak Sur, saya rasa itu. Ya, terima kasih Bu Ani, Pak Jafar ya untuk 3 pertanyaan pertama tadi. Mungkin sedikit ya terkait dengan KBLI itu mungkin arahnya, mungkin pertanyaannya adalah kan apakah harus KBLI bidang usaha ekspor impor untuk melakukan kegiatan di bidang ekspor gitu ya. Karena kita tahu kelompok KBLI itu kan bermacam-macam ya. Iya. Kalau menurut saya sih sebagai tambahan ya, kalau terkait dengan kegiatan ekspor, setiap ekspor itu nantinya harus terdaftar di dalam sistem kepabeanan ya, atau istilahnya dulu dengan istilah registrasi kepabeanan. Iya. Jadi dia harus terikot dulu dalam sistem kepabeanan. Nah, persyaratan dalam sistem kepabeanan itu salah satunya harus melampirkan NIB-nya. Nah, itulah yang kemudian akan berkorelasi dengan kewajiban memilih KBLI yang tepat tadi. Karena pada prinsipnya kalau dalam kegiatan ekspor itu tidak ada spesifik ya, bahkan dulu tanpa TDP pun sudah cukup klasifikasinya untuk melakukan kegiatan ekspor. Nah, sekarang malah lebih luas lagi. NIB itu kan sangat terbuka ya. Sehingga ketika nanti dia sudah punya NIB dan terdaftar di sistem bea cukai, prinsipnya boleh saja melakukan kegiatan ekspor. Nah, itu mungkin sebagai tambahan ya Pak Jafar ya. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan tadi. Baik, ini termin yang pertama ya. Nanti teman-teman kalau misalkan ada ingin berbincang langsung dengan Pak Jafar atau Bu Hani, bisa langsung angkat mic saja atau mungkin nanti raise hand ya. Pak Edi, bagaimana Pak Edi? Apakah ada komen tambahan? Silakan.
Ya, cukup Pak. Jadi benar saya setuju bahwa ini adalah concern kita bersama. Jangan sampai ada lagi di take over sama Singapura lagi, ini adalah sama di luar lagi Pak. Poinnya sih itu sih Pak, yang kita sayangkan invoicing dibikin oleh Singapura, tapi produknya berasal dari kita. Itu yang disayangkan itu Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak Edi ya. Ini juga bisa menambah wawasan kita semua juga ya. Kalau memang kegiatan ekspor itu sebenarnya mudah, betul seperti yang dikatakan Bu Hani ya. Coba pengetahuan terkait dengan beberapa persyaratan, terutama dari instansi terkait tadi yang perlu dipelajari, sehingga nanti tidak terkendala pada saat pelaksanaan ekspornya. Baik, untuk termin pertama kita close, kita akan masuk ke termin kedua ya. Saya masih memberikan kesempatan, di sini ada Mas Rian. Silakan Mas Rian yang sudah raise hand. Teman-teman nanti yang mau bertanya langsung silakan raise hand ya, biar bisa terbaca di layar saya. Silakan Mas Rian. Iya, halo, selamat pagi Pak. Nama saya Rian, saya tinggal di Bekasi dan sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan swasta ya di bagian logistik. Izin bertanya Pak, itu kan kegiatan ekspor, kita bisa dibantu dengan pihak forwarder ataupun pihak PPJK ya Pak. Nah, PPJK itu biasanya mereka mempunyai sertifikat ahli pabean. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh, sertifikat ahli pabean itu langkah apa saja sih seseorang biar bisa mendapatkan sertifikat ahli pabean dan berapa biaya untuk ujian mendapatkan sertifikat ahli pabean? Ya, mungkin dari saya itu saja dulu, Pak. Ya, baik Mas Rian ya, ini calon yang tertarik belajar kepabianan ya. Ini Itu tempatnya di Sur, PIC ini itu paling Pak Sur yang dekat jawab ya. itu. Baik, kita persilakan lagi. Saya bacakan aja ya pertanyaan berikutnya. Dari sebentar. DPL Pak Sur. Ya, dari Pak Jordi Laksana nih, Mas Jordi Laksana. Dalam kegiatan impor, kita mengenal istilah impor sementara. Nah, dalam kegiatan ekspor, apakah ada ekspor sementara? Nah, ini pertanyaannya, Pak Jafar, yang mungkin dimasukkan juga nggak di dalam bukunya nih. Itu pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, dari Mas Martin ya. Ini, sepertinya bukan pertanyaan ini. Tapi saran ya, nah, nanti bisa dibaca Pak Jafar ya, saya bacakan saja nih dari Mas Martin. Isi bukunya sangat menarik, nah, ini mungkin Mas Martin sudah beli mungkin ya, dan bermanfaat bagi eksportir pemula. Mungkin perlu ditambahkan tentang masalah-masalah yang sering dihadapi eksportir di lapangan berkaitan dengan kewajiban kepabeanannya sebagai eksportir. Dan juga dilengkapi informasi tentang komoditi ekspor serta negara tujuan untuk produk UMKM. Nah, ini saran ya, Pak Jafar ya. Nah, nanti saran bisa ditanggapi juga, silakan. Dari Mbak Julia, cakep. Oh, siapa yang cakep nih Mbak Julia nih ya? Harus di spesifik nih, Pak Jafarnya, Pak Bu Hani nih ya. Kemudian dari Pak Agus, nah, izin bertanya, Pak Jafar, bagaimana kalau barang ekspor ternyata di-reject di negara tujuan dan kemudian dikembalikan ke negara asal? Apakah barang tersebut otomatis diperlakukan sebagai barang impor kalau kembali ke Indonesia? Mungkin maksudnya itu barang reimpor ya. Mohon penjelasannya. Silakan, ada 3 pertanyaan ini. Silakan Pak Jafar dan Bu Hani. Terima kasih Pak Sur. Pertama dari Mas Rian tadi ya, terkait dengan BPJK ya. Bagaimana biar dapat sertifikat itu? Langkah pertama, hubungi Pak Surono ya. Pak Surono yang mana ya? Daftar dulu ke lembaga pelatihan ya, PIC training yang sudah teruji, di mana buku-buku yang dipakai itu karangan saya terutama. Karangannya Pak Jafar. Jadi tentu belajar dulu ya Mas ya, belajar nanti dipandu oleh para instruktur di kelas. Juga nanti materinya materi yang update, terus banyak latihan, nanti oleh lembaga akan
daftarkan untuk ujian ke lembaga sertifikasi, yaitu BPPK atau pusat bea cukai. Setelah ujian lulus, sertifikat didapat, itu sebagai syarat untuk pendirian BPJK. Gitu. Saya kira itu ringkasnya. Saya nggak akan promo di sini ya lebih jauh, tapi itu langkah-langkahnya. Silahkan belajar. Kalau mandiri saya kira sangat sulit dengan belajar secara bersama-sama di lembaga yang sudah sudah terbukti bagus. Nanti kita bisa prepare untuk sertifikasinya, lulus dapat sertifikat sebagai kelengkapan penting untuk membuat BPJK itu. Terus yang kedua tadi dari Mas Jordi tadi ya, Mas Jordi tadi ya. Apakah ada istilah ekspor sementara begitu ya, Mas Jordi ya? Itu Mas Jordi ya? Betul Pak. Betul Pak Jafar. Jawaban ringkasnya ada enggak? Jawaban ringkasnya ada. Mau panjangnya? Ada, itu panjangnya ya. Apakah di buku disinggung? Sedikit ya. Dalam hal panjang tapi sedikit. Dalam hal diekspor sementara barang itu nanti diperiksa fisik. Karena salah satu alasan mengapa barang ekspor diperiksa karena dia ekspornya sementara. Jadi nanti di PEB dia pilih ekspornya akan diimpor kembali. Otomatis nanti aplikasi atau sistem akan memberikan responan PPB namanya. PPB itu pemberitahuan pemeriksaan barang secara otomatis ya. Nanti setelah dia mungkin diperbaiki atau dipamerkan di luar negeri, kemudian diimpor kembali. Saat impor kembalinya diperiksa juga untuk memastikan yang diekspor sementara dan yang diimpor kembali itu barangnya sama, sehingga meskipun dia barang impor, dia diberikan namanya pembebasan bea masuk ya. Begitu jawaban ringkasnya. Terus tadi dari Mas Martin ya. Mas Martin menyampaikan terkait dengan bukunya menarik, terima kasih. Kemudian kalau bisa ditambah dengan berbagai masalah-masalah yang dihadapi eksportir di lapangan ya. Betul, memang kita belum ungkap secara detail ya Bu Hani ya di buku kita. Mungkin nanti untuk edisi berikutnya mudah-mudahan kita bisa lengkapi. Dan juga kalau bisa ada informasi terkait komoditi ekspor dan tujuan posko UMKM. Terima kasih, ini masukan bagus, nanti biar lebih lengkap. Jadi teman-teman eksportir terutama yang merintis ekspor dapat info lebih lengkap. Kami akan nanti upayakan untuk edisi berikutnya kita tambahkan. Mungkin nanti nambahnya mungkin 10 lembar Pak Sur ya, karena ada request ini Pak Sur. Gimana Pak Sur? Oh boleh, tinggal dicetak aja kan? Tapi harga sama. Harga sama. Itu dulu mungkin jawabannya. Tadi udah nih, ada lagi yang belum? Ya, tadi dari Pak Ki Agus tadi. Oh, sudah tadi reimpor ya, yang ekspor sementara. Iya, sekaligus tadi ya, yang Mas Ki Agus untuk yang di reimpor secara hukum dia impor dan diperiksa ya, memastikan bahwa yang di reimpor dan yang diekspor tadi itu sama, maka diperiksa fisik ya. Termasuk yang tadi yang recheck ya. Jadi ekspor sementara maupun yang recheck sama ya, diperiksa fisik memastikan yang diperiksa, yang diimpor kembali itu barangnya sama. Begitu Pak Sur. Bu Ani tambahan monggo. Silakan Bu Ani. Sedikit aja Pak. Jadi terkait tadi pertanyaan Mas Rian. Jadi sebenarnya kalau untuk sertifikasi PPJK, Mas Rian, pihak BPPK itu hanya menyelenggarakan ujiannya saja, ujian sertifikasinya. Nah, bagaimana kompetensi calon ahli pabean ini? Nah, itu diserahkan kepada masing-masing. Mau belajar sendiri silakan, mau kursus di lembaga silakan. Jadi tadi dibilang Pak Jafar mungkin kalau belajar sendiri agak sulit ya. Ya silakan untuk belajar di satu lembaga. PIC kayaknya ngadain training itu Pak.
Mas Rian. Kemudian saya untuk memperjelas saja tadi. Yang terkait dengan ekspor sementara, jadi saya nambahin dikit aja untuk yang memang ada ekspor sementara itu ada yang memang tujuan diekspor untuk diimpor kembali, berarti memang ekspor sementara judulnya. Ini memang secara sistem nanti dia pasti akan dilakukan pemeriksaan fisik juga saat ekspornya, demikian juga saat impornya. Karena memang harus dipastikan bahwa barang yang masuk saat reimpor itu sama dengan barang yang diekspor. Jadi kalau Anda misalnya mau ekspor sementara, itu nanti pasti kena pemeriksaan fisik ya atas barang tersebut. Nah, kalau untuk barang reject tergantung saat ekspornya kan nggak ada maksud dan nggak ingin lah ya ekspor di sana di reject gitu. Tapi akan difasilitasi bahwa itu boleh barang di reject di sana untuk diimpor kembali ke Indonesia. Satu hal yang kalau kita bicara latasnya untuk barang-barang reject seperti ini dikecualikan dari pengenaan latas impor. Itu. Saya rasa itu aja tambahan dari aku Pak Sur. Oke, makasih Pak Jafar dan Bu Hani ya. Nah, ini penanyanya makin hari makin siang makin tambah banyak nih Pak Jafar nih ya. Supaya lebih enak dan nyaman, saya berikan prioritas kepada yang sudah raise hand dulu ya. Nah, di sini sudah ada Pak Julidal dan Pak Julidal dan Pak Martin ya. Karena sebelah kirinya Pak Julidal, nah saya berikan kesempatan ke Pak Julidal dulu untuk bertanya langsung. Di chatnya juga sudah banyak, mungkin bisa dirangkum saja Pak Julidal langsung ditanyakan kepada Bu Hani dan Pak Jafar. Silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Julidal Pak, saya kebetulan di Batam. Posisi di Batam. Yang mau saya tanyakan seperti chat saya Pak, misalnya kita ada satu perusahaan yang sudah memiliki izin lengkap di satu daerah misalnya, kemudian kita akan mengekspor melalui daerah lain. Apakah bisa perusahaan yang di daerah satu, misalnya daerah A, kita pakai di daerah B untuk kita ekspor Pak, dengan izin-izin yang ada di daerah A? Mungkin itu Pak Surono, Pak Jafar, Bu Ani, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kedua silakan Pak Martin, langsung bertanya biar bisa dirapel nih 3 pertanyaan. Nah, di sini izin perkenalkan diri Pak Sur sama Pak Dadang, saya Martin dari Pekanbaru Pak. Ya, ini kebetulan saya lagi ada kunjungan kerja ke daerah Sumbar nih Pak. Makanya saya berusaha untuk ikut serta dalam kegiatan training ini Pak. Pak. Jadi masukan tadi sebetulnya Pak, kemarin saya berkunjung ke UMKM di daerah Malang Pak, Jawa Timur, di daerah Batu. Jadi kendala beliau itu, beliau sudah melakukan go internasional, cuman tidak beliau langsung jadi pelakunya Pak, tetap melalui pihak ketiga. Makanya saya beri pandangan masukan tadi, mohon maaf Pak Jafar sama Pak Sur, saya kasih masukan itu berdasarkan temuan saya di lapangan kemarin waktu berkunjung ke UMKM. Kebetulan saya mengikuti pendidikan S3 di Universitas Negeri Malang, memang khususnya tentang pembinaan UMKM Pak Jafar. Jadi beliau saya katanya, apa sih kendalanya Bu untuk go internasional? Memang kami nggak mengerti masalah kepabeanan Pak, kami belum ada diikutkan pelatihan. Makanya saya tadi Pak memberikan pandangan tentang itu berkenaan dengan temuan di lapangan tadi Pak. Nah, itu sebetulnya Pak. Ini mohon maaf nih Pak Dadang, Pak Jafar sama Pak Sur beserta Bu Hani nih tentang bukunya. Iya, jadi itulah yang makanya saya beri pandangan seperti itu, karena waktu kunjungan itu saya temukan hal seperti itu Pak Jafar. Kebetulan kami kemarin ada kunjungan studi visit ke pelaku UMKM di daerah Jawa Timur Pak. Ada beberapa 10 UMKM yang kami kunjungi. Kendalanya memang masalah kepabeanan itu untuk go internasional Pak. Jadi kalau beliau menggunakan pihak ketiga itu jadi keuntungannya peroleh itu tidak begitu signifikan membantu pelaku UMKM gitu loh Pak. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Ya, makasih Pak Martin ya. Pertanyaan kedua sudah menyampaikan pertanyaannya. Nah, sekarang kita lihat dari chat, ini juga sudah banyak nih ya. Saya urutkan saja yang belum terbaca. Mas Nur Hidayat ini mau bertanya sepertinya ya. Oh, sudah ada pertanyaannya. Silakan langsung aja, Mas Nur. Saya Bu Nur Hidayah, Pak. Waduh, mohon maaf Ibu, soalnya saya bacanya cuma separuh ya. Silakan Bu Nur, ya, silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya, Pak Jafar, Bu Hanik, dan juga Pak Surono. Terima kasih. Kebetulan saya tidak
dalam kondisi bekerja sih Pak. Jadi saya sudah resign 3 bulan yang lalu, tapi kurang lebih saya mengenal lah tentang hal-hal yang seperti ini. Satu Pak yang saya ingin lebih ketahui, ada beberapa perusahaan eksportir yang memang kita tidak menampik bahwa ada informasi yang kadang tidak sepenuhnya diketahui ya Pak. Salah satu contoh adalah bagaimana sih perusahaan eksportir ini bisa melakukan prosesnya itu seperti yang tadi ada di slide, PT Pos itu Pos Indonesia maksudnya Pak ya. Nah, itu. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan yang kurang lebihnya tidak bisa mendapatkan informasi lebih banyak, lebih luas dari luar gitu loh Pak. Sehingga mereka memahami lagi sebetulnya ada cara lain, tidak hanya melalui PPJK atau forwarder, mungkin ada teknis yang bisa mereka ketahui. Mungkin itu sih Pak, bisa kasih gambarannya, prosedurnya bagaimana kita mendapatkan informasi, salah satunya melalui PT Pos. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Nur ya. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaannya. Jadi ada 3 penanya, Pak Jafar ya. Tadi dari pertanyaan Pak Julidal, kemudian Pak Martin, dan terakhir Bu Nur ini ya. Silakan dari Pak Jafar atau Bu Ani dulu. Silakan Pak Jafar dulu. Baik, tadi Mas Julidal terkait dengan ada izin-izin ekspor dari daerah A, kemudian ekspornya via daerah B. Sebenarnya Mas Julidal dan teman-teman semua bahwa ekspor via manapun nggak masalah. Jadi yang penting itu pemberitahuan ekspor itu didaftarkan ke kantor pabean pemuatan. Ini misal nih, ada perusahaan di Bandung misalnya, lokasi di Bandung. Izin-izin sudah dapat dari Bandung semuanya. Terus dia ekspornya via Tanjung Priok, kantor pemuatannya via kapal laut nanti ya, nggak masalah. Yang penting nanti dokumen ekspornya atau PIB-nya itu didaftarkan ke kantor pabean pemuatan. Nanti ke Tanjung Priok, bukan ke Bandung ya. Nanti izin ekspornya dari Priok, izin ekspor dari bea cukainya ya. Persyaratan ekspornya diterbitkan dari Dinas Bandung, nggak masalah, oke ya, nggak apa-apa ya. Maaf Pak, boleh tanya sedikit Pak Jafar. Jadi kita misalnya di Bandung punya izin lengkap, sudah ada, kita daftar juga di bea cukai sudah daftar. Kemudian kita mau izin ekspor misalnya dari Priok, kita harus daftar lagi di kantor bea cukai Tanjung Priok, atau cukup yang di Bandung saja kita pakai misalnya CISA-nya atau apanya gitu Pak. Makasih Pak Jafar. Ya, jadi kalau sudah terkoneksi dengan CISA bea cukai, kita nggak perlu lagi nanti ke kantor pabean misalnya Priok ya, itu kita nanti aktivasi lagi nggak perlu ya, langsung bisa mentransfer atau mensubmit dokumen ekspor kita. Oh, iya. Nanti di dokumen PIB itu kita ada pilihan, ada kode kantor bea cukai, ada 6 angka, 6 digit ya. Kantor mana kita mau ekspor, via Tanjung Priok kodenya sekian, via Sutat sekian, Bandung sekian gitu ya. Langsung aja di situ di PIB-nya, dan nanti disubmit-nya ke CISA itu sesuai dengan yang sudah kita miliki login kita. Jadi nggak perlu nanti berkali-kali login nggak ya? Sekali aja. Oh baik Pak. Jadi izin-izinnya bisa kita pakai izin daerah Bandung, kita bisa ekspor lewat daerah mana saja Pak yang udah kita terkoneksi ya Pak Jafar ya. Tapi jangan salah loh ya, jangan salah apa namanya? Jangan salah pilih kantor nanti, karena harus sama dengan lokasi di mana pemuatan barang itu. Nanti kalau nggak sama nanti nggak bisa dilayani, harus dibatalkan ekspornya. Baik Pak Jafar, terima kasih Pak Jafar. Terus tadi yang kedua dari Mas Martin, ini Pak CDR ya, calon doktor ya. Terima kasih sudah concern ke ekspor UMKM, kita sama-sama concern ya. Mas Martin langsung ke UMKM, kita yang dari sisi prosedur dan dari sisi supporting ke teman-teman di birokrasi. Saya kira betul banget ya. Bahkan saat ini semua kantor bea cukai diminta untuk menjadi agen fasilitas dan agen coaching klinik untuk ekspor ya saat ini. Kemarin saya juga kontak dengan eselon 2 di bea cukai via WA Japian begitu terkait dengan
kemudahan ini dan mereka memang sudah concern ya. Mungkin sebagian teman-teman UMKM itu mungkin belum terlayani di daerahnya, di mana kantor BCO itu ada kan, mungkin kalau di Malang mungkin di sana concernnya mungkin banyak ke cukai karena ekspornya nggak banyak, tapi sebenarnya ada ya. Nah teman-teman kalau ini sekaligus menjawab tadi yang dari Bu Nur Hidayah, bagaimana agar bisa mengakses informasi itu. Sebenarnya bisa menggunakan sistem online atau bisa main-main langsung juga bisa, Bu. Sangat terbuka ya di custom itu untuk memberikan penjelasan. Ada namanya PLI di sana. Ada PLI itu apa namanya? Seksi penyuluhan dan layanan informasi ya. PLI ya Pak ya, di custom ya. Custom mana saja bisa ya Pak ya? Iya, custom, tapi jangan custom Timor Leste ya. Oh ya. Custom Indonesia lah ya. Custom Indonesia itu. Okay. Custom Indonesia itu ada PLI itu level seksi dan di front office ya lokasinya. Bahkan kalau di kantor yang besar kayak di Priuk, Suta, bahkan itu ada namanya CC, Client Coordinator, itu lebih khusus lagi bidangnya ya. Nah, saya kira itu yang jadi bisa online, bisa offline kita mengakses informasi itu, termasuk nanti ke pos ya. Pos juga kalau saya kemarin itu coba login atau buka situsnya itu di sana ada beragam layanan ekspor, ada ekspor untuk ekspor komersial, ada ekspor UMKM, ada dirinci itu syarat-syaratnya apa, itu lengkap sekali ya, dan bahkan ada nomor yang dapat dikontak di situ. Jadi sebenarnya dengan kita era online seperti ini, IT ini luar biasa mudah sebenarnya. Tinggal kita nanti komunikasi, kalau perlu pendalaman bisa ke lokasi kantor itu ya, baik di Bea Cukai ataupun di pos. Saya kira itu untuk memastikan ya lebih jelasnya itu sangat terbuka, sangat open mereka. Begitu, Mas Martin, ya. Mas dan Bu Nur. Bu Hani, ada ya, terima kasih Pak Dasar sama Bu Heng ya, Bu Ani sama Pak Sur. Ini maaf Pak, ini saya di dalam kendaraan nih Pak, tanpa mengurangi rasa hormat ya Pak. Oke. Kendaraan ya? Iya, kita, saking antusiasnya saya ingin ikut Pak tentang ekspor impor ini untuk membantu UMKM Pak. Makanya saya sempatkan juga nih dari kendaraan juga. Maaf ya Pak ya. Ya Mas. Baik, iya. Terima kasih Pak Martin. Pak Sur sedikit nambahkan saja. Silakan Bu Ani. Iya. Jadi terkait pertanyaan Pak Julidal ya Pak ya. Maaf ya. Jadi ekstrimnya tuh begini Pak. Jadi ekspor itu bisa dilakukan dari mana saja gitu. Sepanjang Anda memiliki akses kepabeanan dan itu sebagai eksportir, Anda bisa melakukan istilahnya mensubmit dokumen itu dari mana saja. Asal itu tadi disubmit di kantor tempat pemuatan, seperti dikatakan Pak Jafar tadi. Dan jangan sampai, misal Anda submit dari Surabaya, nanti ekspornya melalui Priok juga bisa. Kalau barangnya memang di Jakarta, ngapain lewat Surabaya gitu kan? Iya. Nah, itu bisa dari mana saja, asal sampai salah ngisi kode kantor. Karena ketika salah, tidak bisa diubah datanya, jadi harus dibatalkan PEB-nya itu untuk submit yang baru. Itu kemudian tambahan sedikit tadi dari pertanyaan Bu Nur. Sekarang itu memang instansi itu sejak pandemi ya berlomba mengkomunikasikan layanannya lewat web masing-masing gitu. Jadi saya rasa sebenarnya kalau kita mau tahu, mau mencari tahu, tadi kalau terkait kepabeanan silakan buka webnya Bea Cukai ya, sangat banyak. Pos juga begitu, layanan juga banyak di situ. Dan kalau memang masih ada yang perlu yang perlu dieksplor lebih lanjut atau ditanyakan secara khusus, bisa datang ke kantor Bea Cukai. Dan saya yakin sekarang itu pelayanan tidak sama dengan yang dulu, jadi sangat welcome teman-teman itu di pelayanan informasi. Saya rasa itu benar. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Hani dan Pak Jafar ya untuk yang termin ketiga ini. Oh, termin kedua ya, baru pertanyaannya. Kita masih punya waktu lagi, masih cukup lah ya untuk buka 1 sampai 2 termin lagi. Silakan bagi yang ingin bertanya langsung, saya berikan kesempatan ya. Ini ada yang raise hand, belum kelihatan ya. Kalau di chat masih ada pertanyaan lagi dari Pak Aben, Pak Diki,
serta Pak Wawan. Nah, saya bacakan dulu dari Pak Diki dulu nih. Kalau dari Pak Diki, izin bertanya, apakah untuk menjalankan usaha jasa PPJK itu perlu dana jaminan? Nah, perlu jaminan nggak nih? Mungkin ini masih relevansinya dengan pengurusan tadi ya, pengurusan dalam rangka membantu kegiatan ekspor. Kemudian dari Pak Aben, pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Jafar. Waalaikumsalam. Izin bertanya, jika kita mau ekspor sampel, lalu di HS-nya ada lartas, misalnya izin ekspor dari Kemendak, adakah alternatif agar kita bisa ekspor sampel tersebut tanpa mengurus izin lartasnya? Nah, karena hanya sampel ya. Mohon pencerahannya. Baik, itu yang dari Pak Aben ya. Dari Pak Wawan, bagaimana langkah-langkah yang perlu diantisipasi oleh eksportir untuk menghindari potensi adanya keberatan banding? Nah, terima kasih, Pak. Nah, ini dari Pak Wawan. Silakan, Pak Jafar, Bu Hani. Bu Hani, monggo terkait yang tadi yang lartas dulu, monggo Bu Hani. Lartas, baik. Terima kasih. Lartas tadi pertanyaan dari Pak siapa ya Pak? Pak Diki dulu. Aben, Pak. Iya. Oh, Pak Aben ya kalau yang lartas ya. Pak Aben. Baik, kalau lartas begini Pak. Jadi terkait dengan tadi barang contoh ya. Iya, sampel Bu, barang sampel. Ya. Di dalam ketentuan lartas biasanya nih ya, biasanya untuk barang sampel itu dikecualikan dari ketentuan lartas. Ini biasanya seperti itu. Berapa jumlahnya? Ada yang diatur jumlahnya, ada yang tidak. Nah, ini kembali kita harus lihat barangnya itu apa. Ya, tapi biasanya kalau untuk keperluan contoh itu tidak dikenakan lartas, tetapi kadang-kadang tetap dipersyaratkan surat keterangan. Nah, ini lebih pastinya kita harus tahu barangnya itu apa, ya. Kemudian kita lihat pengecualiannya. Anda bisa lihat di Permendak 19 kalau untuk barang ekspor ya 2021. Jadi untuk lartas ini kita tidak bisa istilahnya generalisasi gitu ya untuk semua barang. Oh, kalau barang contoh itu nggak usah ngurus, nggak, cuma kadang-kadang soalnya ada pembatasan jumlah, ada yang tidak gitu, ada yang harus pakai surat keterangan, ada yang tidak, itu tergantung maksudnya. Jadi saya sangat menyarankan dilihat di ketentuannya di Permendak untuk spesifikasi atau jenis barangnya biar pasti gitu ya Pak. Tapi biasanya sih memang dikecualikan. Saya rasa itu Pak Aben. Ya. Baik Bu, makasih Bu Ani. Kemudian pertanyaan dari Pak Diki itu terkait dengan jaminan tadi. Ini Bu, iya. Pak, nggak tahu ya. Silakan Pak Jafar, jaminan Pak Jafar. Ya, terkait jaminan ya. Jadi sekian lama memang PPJK diminta untuk memberikan jaminan ya. Kalau tidak salah nanti dapat disampaikan teman-teman yang sudah pengalaman di lapangan saat ini yang update ya. Saat ini sepertinya sudah nggak berlaku ya jaminan ya. Ada PMK terkait dengan jaminan yang saat ini untuk PPJK dapat dapat diberikan izin kegiatan dengan tanpa jaminan. Sebentar saya cek peraturannya dulu ya. Mungkin nanti dapat dicek di sini ya. Coba nanti dicek di Perdijen 35 2019 tentang juklak registrasi pabeanan ya. Nanti dicek lagi ya Mas ya. Di Perdijen 35 2019 nanti baca detail ya, ini agak panjang nih. Kalau nggak salah di situ sudah diatur ya terkait dengan terkait jaminan termasuk untuk OPJK ya. Saya kira sudah tidak berlaku ya yang baru itu. Terus apa kita Mas? Yang ketiga ya, pertanyaan ketiga dari Pak Wawan terkait dengan potensi adanya keberatan banding tadi, menghindari potensi adanya keberatan banding. Sebenarnya istilah keberatan banding sebenarnya istilah untuk di bea cukai. Untuk kita pelaku ekspor impor sebenarnya adanya penetapan ya istilahnya ya. Mungkin menghindari adanya penetapan yang nanti eksportirnya keberatan hingga banding begitu ya. Nah, untuk menghindari adanya penetapan yang nanti kita karena nggak terima kita keberatan hingga banding itu ya kita upayakan jangan sampai kita salah ya.
Jangan sampai kita salah. Karena salah terutama yang nanti akibatnya ada kurang bayar. Misal gini, kita ekspor kayu olahan. Kita beritahu di PEB-nya 10 meter kubik. Nah, diperiksa oleh custom ternyata jumlahnya 11 meter kubik. Jadi yang kita bayar di PEB hanya 10 meter kubik biaya keluarnya. Yang diperiksa berapa tadi? 11. Berarti apa itu? Kurang bayar atas biaya keluar yang 1 ton yang selisih lebih itu. Itu nanti pasti kena namanya SPBK namanya. Itu notul untuk ekspor kena tambah bayar dan sanksi administrasi. Boleh nggak keberatan? Boleh. Boleh nggak banding? Boleh. Tapi kalau kita emang salah, ya percuma nanti ya. Tambah capek nanti ya. Kan begitu ya. Iya. Nah, makanya bagaimana agar kita nggak kena penetapan atau notul ekspor sampai kita harus keberatan banding, ya jangan salah kan begitu. Apa namanya jawabannya ya. Tapi kalau salah administrasi nggak bakalan kena namanya notul ekspor yang kurang bayar. Nah, ini salah yang terkait dengan penerimaan negara ya. Penerimaan negara ya. Salah jumlah atau jenis barang ya. Nah, seperti itu. Saya kira gitu Pak Sur. Ada tambahan Bu Ani? Cukup saya rasa Pak Jafar. Cuman tadi kalau nggak salah di chatting ada yang bertanya cara menghitung biaya keluar, Pak Jafar. Oh iya di atas. Baca buku aja ya. Oh iya. Di buku ada contoh. Tapi udah nanya kita hargai lah Bu Ani ya. Oh gitu. Ini sebenarnya Bu Hani itu sambil nyaranin beli bukunya ya, maksudnya gitu. Soalnya kan suruh lihat di bukunya gitu. Tapi kita hargai Pak Sur, Bu Ani udah nanya begitu kan di ya. Bukunya udah ada contoh-contoh. Siapa nanya tadi? Siapa yang nanya? Ya baik ya, jadi nanti kalau yang bertanya mengenai bagaimana cara menghitung biaya keluar, jadi kalau Bu Hani tadi sudah memberikan saran tuh, silakan beli bukunya, di situ ada contohnya, gitu ya. Termasuk barangnya apa ya? Iya, contoh-contohnya. Baik, penanya di chat sudah habis, saya masih berikan kesempatan sekali lagi kepada penanya langsung saja nih. Jangan lupa ada 5 penanya yang beruntung nanti ya, yang akan dipilih oleh Pak Jafar dan Bu Hani untuk mendapatkan buku ini secara free ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan, ini buku yang luar biasa ya. Jadi saran saya teman-teman sebagai seorang pembelajar kepabeanan, terutama pelaku kegiatan ekspor, ini perlu juga ya untuk mengetahui apa-apa yang di-sharing oleh Pak Jafar dan Bu Hani. Baik Pak, boleh tanya lagi Pak. Oke, ini saya berikan kesempatan di termin terakhir mungkin ya kepada terakhir bebas ya, jadi tidak hanya 3 penanya. Silakan, ini dari Pak siapa Pak? Julidal Pak. Oh masih Pak Jul ya, Pak Jul silakan. Saya Pak Jul. masih kan sebenarnya saya posisi di Batam Pak ya, kan Batam kan kawasannya beda dengan daerah lain ya Pak. Kemudian kita juga ada perusahaan yang biasanya pengiriman ekspor lah Pak keluar Batam gitu. Misal perusahaan yang di Batam ini saya pakai di daerah lain misalnya Pak, tadi seperti bersangkutan yang pertanyaan pertama, apakah kita mesti kan beda Pak izin bea cukainya dengan Batam dengan daerah luar Batam. Apakah kita mesti dapatkan lagi di daerah yang akan kita jadikan tempat kita mengekspor barang itu Pak? Karena kan perbedaan antara Batam dengan luar Batam Pak. Terima kasih Pak Sur, Pak Jafar. Ya, terima kasih Pak Jul ya. Masih ada yang lain? Atau ini dijawab dulu Pak Jafar, mungkin nanti ada penanya-penanya susulan ya, silakan. Kalau soal Batam, Pak Sur yang jawab, mantan Batam itu. Ya, silakan Pak Jafar dan Bu Hani. Nanti saya lengkapi sedikit ya dari sudut pandang apa namanya. Ada Bu Hani, monggo duluan. Ya, jadi kalau menurut saya gini Pak Jafar, aplikasi yang digunakan atau dokumen pemberitahuan yang digunakan di Batam sama di daerah pabean lainnya ya itu berbeda ya. 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 Jadi kalau misalnya Anda istilahnya memiliki izin, bukan izin ya, sebenarnya memiliki akses yang sudah terdaftar di Bea dan Cukai itu ada sebagai eksportir ya, eksportir dan memiliki istilahnya modul PIB-nya ya, PEB. Karena kalau di Batam kan Anda pakai dokumen yang lain kan? Iya, betul Bu. Iya. Nah, itu kalau menurut saya
bisa saja gitu dengan asal impornya barangnya jelas bukan dari Batam ya, jelas bukan dari Batam. Kalau misalnya barang itu dari Batam dan segala macam, Anda tidak akan memakai PEB kan, nggak boleh, harus pakai dokumen yang berlaku di situ. Iya, jadi secara penggunaan dokumen saja sudah berbeda. Yang saya katakan tadi, ekspor bisa dilakukan dari mana saja itu, Anda bisa submit dari mana saja gitu, lokasi Anda di mana. Sepanjang Anda memiliki istilahnya modul yang memang sudah terdaftar di Bea Cukai gitu ya. Kalau PEB berarti Anda sebagai eksportir gitu. Di luar kawasan ya, di luar kawasan yang memang kawasan bebas dan perdagangan bebas itu gitu. Karena itu ada ketentuan yang berbeda gitu. Demikian juga kalau misalnya Anda sebagai importir kan yang digunakan juga PIB gitu, bukan yang lain. Iya, mungkin ada tambahan dari Pak Jafar. Baik, Bu Hani, saya kira sudah jelas bahwa untuk ekspor memang menggunakan dokumen khusus ya dari Batam atau FTZ lainnya ya. PPF FZ 01 ya. 01 ya. Ekspor itu. Dan tetap berlaku kalau dari Batam itu karena dia diawasi custom, tetap berlaku andai karena barangnya kena bea keluar, tetap kena bea keluar ya di sana. Dan juga pemeriksaan paten juga berlaku di sana untuk pelabuhan-pelabuhan yang ditunjuk ya. Ada 3 pelabuhan laut dan 1 pelabuhan udara ya di Batam itu untuk impor ekspor. Saya kira itu tambah sedikit. Pak Sur yang mantan Batam lama nih, silakan. Ya, sebenarnya nggak lama lah. Pernah juga di Batam dulu Pak Jul ya. Iya Pak. Tahun 2000 lupa saya Pak Jul. Sekitar 2006-2007 lah Pak Jul. Iya. Jadi gini Pak Jul. Ya Pak. Kalau berkaitan dengan registrasi ya, Batam ini punya kekhususan tersendiri Pak Jul, terutama terkait dengan perizinan. Ya, karena memang di Batam itu ada BP Batam yang diberikan suatu mandat ya atau delegasi kewenangan dari instansi yang berwenang sebenarnya Pak Jul, ya baik dari sisi perdagangan ya ataupun dari sisi yang lain. Jadi izin-izin dari other government agency itu dititipkan kepada BP Batam untuk segala hal terkait dengan perizinan ekspor impor. Itu yang menyebabkan kekhususan tersendiri untuk Batam ini. Tapi kalau secara umum, kalau izinnya misalkan sudah dapat dari Tanjung Priuk, misalkan untuk registrasinya atau terdaftarnya, dia karena kegiatan awalnya di Tanjung Priuk, ya itu pada prinsipnya mau di seluruh Indonesia lain, kecuali yang punya kekhususan tadi ya, itu tetap berlaku, Pak Jul. Nah, cuma Batam punya kekhususan tersendiri karena adanya kewenangan BP Batam itu. Ya betul. Itu tambahnya, Pak Jul. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik ya, mungkin untuk kesempatan berikutnya masih ada waktu lagi nih, walaupun cuma sedikitnya, kita dialokasikan oleh Mas Fajar cuma sampai jam 11 nih. Silakan, masih terbuka kesempatan, barang 10 menit ya sebelum closing nanti. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Kalau ada yang ingin tanya di mana bukunya, itu PIC mungkin sudah punya link khusus tuh ya. Jadi silakan buka teman-teman nanti di websitenya PIC, bisa di pictraining.id atau di pictraining.co.id. Nanti ada submenu publishing. Nah, di situ ada buku-buku terbitan PIC. Ini yang nulis kebanyakan Pak Jafar juga ya. Mulai dari buku tahun 2015 sampai di 2020. Memang jarang PIC menerbitkan buku, tapi memang spesial untuk mengakomodasi ya buah pikir dari para Widya Iswara, Pustikat Bea dan Cukai, dan para ahli-ahli kepabeanan lainnya. Silakan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya. Ini sudah ada 12 penanya nih Pak Jafar nih. Nah, jadi nanti Pak Jafar dan Bu Hani bisa memilih mana penanya yang beruntung ya. Nanti saya bacakan nama-namanya untuk ya dipilih ya Pak Jafar ya. Mungkin nanti bisa langsung disebutkan saja ya nama-namanya. Jadi saya berikan kesempatan lagi, silakan sebelum saya tutup untuk membacakan closing. Masih ada yang ingin bertanya? Ya, sepertinya sudah tidak ada ya, sudah cukup jelas tadi paparan dari Pak Jafar dan Bu Hani mengenai buku Menjadi Eksportir Ternyata Mudah. Dan memang ternyata mudah ya. Tadi Bu Hani sudah sampaikan, kalau kita tahu ilmunya, maka ini akan menjadi mudah. Dan buku ini adalah
pengantar bagi teman-teman untuk mencari tahu ilmu untuk belajar melakukan kegiatan ekspor. Sebagai closing, silakan Pak Jafar dan Bu Hani untuk memberikan closing statement-nya. Monggo Bu Hani dulu, silakan. Baik, terima kasih Pak Jafar. Pak Sur, terima kasih. Teman-teman semua, terima kasih atas atensinya untuk buku ini, juga masukan-masukannya. Nanti mudah-mudahan bisa menjadi pengayaan untuk revisi ke depannya. Buku ini apa namanya? Hanya karya sederhana ya dari kami, artinya sebagai wujud kepedulian kami yang mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pemahaman terkait dengan ekspor ini, karena bagaimanapun juga kalau saya sangat yakin dengan kita melakukan apapun, kalau kita tahu ilmunya itu akan menjadi lebih mudah. Jadi ini memang didedikasikan untuk eksportir pemula atau yang memang ingin menjadi eksportir atau yang ingin mempelajari kembali selama ini kegiatan ekspornya seperti apa. Jadi memang masih sangat umum di dalam buku ini, yang karena kami ingin memberikan gambaran secara global gitu, apa-apa saja sih yang berkaitan dengan kegiatan ekspor ini, sehingga dalam pelaksanaannya nanti menjadi lebih mudah. Kalau ingin mengetahui atau harus memperdalam masing-masing terkait dengan apa yang dibahas di situ, apakah terkait lartasnya, apakah terkait incotermnya, apakah terkait prosedurnya, memang itu harus dipelajari lebih detail ke masing-masing, dan itu mungkin juga PIC bisa mengadakan training-training terkait itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini untuk Anda semua juga bisa diinformasikan kepada teman-teman atau UMKM yang punya jaringan bahwa buku ini bisa dipelajari sebagai pintu awal gitu ya, paling tidak membuka secara umum bagaimana kita menjadi eksportir yang baik dalam tanda petik, artinya kita agar nanti di dalam pelaksanaan kita tidak mengalami kendala yang berarti. Saya rasa itu, terima kasih untuk PIC untuk sudah difasilitasi untuk bedah buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Jafar, silakan. Baik, sebagai closing statement, pertama terima kasih ke PIC sudah menjadi publisher pertama, kedua sebagai ya fasilitator kami ya, menyampaikan buku ini ke masyarakat, dan terutama teman-teman semua partisipan yang luar biasa ini ya, baik yang tampak wajahnya maupun yang enggak tampak wajahnya ya. Ini semua sudah sangat luar biasa tanggapan dan juga responnya luar biasa ya. Sekali lagi ini masih perlu banyak penyempurnaan buku ini, dan kami akan berupaya serius untuk nanti ke depan lebih lengkap dan lebih sempurna lagi, insya Allah. Akhir kata, beli ikan dapat selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jafar, Bu Ani. Pantun Pak Jafar, pantun. Ya, terima kasih Pak Jafar. Sekarang sebagai benar-benar penutup nih ya, ini ada 12 penanya ya, Pak Jafar bisa memilih, Bu Ani juga silakan. Yang pertama ada Pak Edi Rismardiansa, kemudian ada Mas Indrawan Mar ya, saya lupa nama panjangnya tadi. Kemudian Mas Dendi A lah ya. Kemudian Darian Ardiansa, ada Jordi Laksana, ada Pak Ki Agus Andri, kemudian Pak Julidal, Bu Nur Hidayah, ada Mas Aben Widianto, Pak Wawan Waharyanto, ada Diki Hermanto, dan ada Pak Martin tadi ya, yang sudah memberikan tanggapan juga ya, serta saran. Silakan dari saya nih, pilih 3, Bu Ani pilih 2 ya. Nah, silakan. Saya pilih 3. Ini pilihan langsung dari penulis ya. Pertama yang tadi
penanya pertama ya, kita beri. Oh, Pak Edi Rismardiansah. Ini selamat buat Pak Edi Rismardiansah. Yang kedua yang sudah berjuang di masyarakat, bahkan nyetir mobil, bahkan on cam ya, itu kita beri juga apresiasi. Pak Martin ya. Silakan Pak Martin ya. Ketiga mewakili kaum perempuan, Pak Sur. Oh ya, berarti Bu Nur Hidayah ya. Terima kasih Pak. Oke, Bu Nur Hidayah. Ini. Dua lagi, moga Bu Ani, pilih moga. Bu Ani, silakan. Apa ya? Yang banyak bertanya deh, siapa ya? Pak Julida ya? Oke, Ya. Pak Julida dari Batam nih. Mau Bu, Pak Jafar, Pak Sur, Pak Wani, saya udah beli Bu bukunya. Jadi untuk yang lain aja. Udah pesan ke Julida udah PIC. ngebuluin, Pak Julida. Bahkan kepada penanya yang lain. Nah, jadi Pak Julida sekarang mau dikasih kemana nih? Kasih kemana nih? Teman-teman lain Bu, boleh. Oh gitu ya. Siapa ya? Yang muda boleh ke yang muda Bu. Yang muda tadi, yang tadi mau ikut pelatihan. Ya, Mas Yan kayaknya lagi semangat belajar nih. Oke, ya Pak Rian tadi yang nanya ya, tentang Pak Rian. tuh ya. Ya, makasih Bu. Ya, satu lagi Bu Hani, Pak Jafar. Lagi siapa ya? Siapa Pak Jafar? Yang belum. Tadi ada Mas Indrawan, Dendi, kemudian ada Pak Aben, Jordi, Pak Haji Agus. Oke, Pak Aben deh. Pak Aben, oke, Aben. Terima kasih banyak Bu Ani, terima kasih Pak Jafar, Pak Sur, terima kasih. Oke, jadi saya ulangi lagi ya, yang berhak untuk mendapatkan buku tulisan Bu Hani dan Pak Jafar ini, yang pertama adalah Pak Edi Riz, kemudian Mas Rian Ardiansah, yang ketiga ada Bu Nur Hidayah, yang keempat Pak Aben Widianto, dan yang kelima Pak Martin. Ya, selamat lagi Pak Jafar. Bu Hani. Pertanyaan yang beruntung ya, nanti akan di chat ya, mungkin di WA oleh tim PIC ya. Silakan nanti memberikan alamat lengkap untuk pengiriman bukunya ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih Pak Jafar dan Bu Hani ya, yang sudah menjadi bagian dari acaranya PIC ini ya, dan sekaligus juga memberikan pencerahan bagi teman-teman pembelajar kepabianan ya. Jadi nantikan acara-acara webinar berikutnya ya, nanti mungkin Mas Fajar bisa memberikan kilas ya, nanti next berikutnya apa, mungkin nanti bisa tanya Mas Fajar ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Mas Fajar, silakan Mas Fajar. Yuk semuanya. Ke Papua beli es. Cakep. Sampai jumpa, semoga sukses. Mas Fajar kayaknya harus di-mute deh dia. Kalau nggak berpantun terus tuh dia. Oke. Baik, terima kasih Pak Surono selaku moderator di pagi hari ini. Ya? Pinjam bukunya ya. Oh siap Pak Indrawan, siap. Ya. Terima kasih juga untuk Pak Jafar dan Bu Hani dan Pak Sur. Sama-sama. Ya, terima kasih juga untuk Pak Jafar dan Bu Hani selaku narasumber kita di pagi hari ini. Apabila teman-teman tertarik untuk mengetahui lebih lanjut isi dari buku yang tadi sudah dipaparkan secara garis besar langsung oleh penulisnya Pak Jafar dan Bu Hani, bisa menghubungi pihak PIC Training atau mengakses via website PIC Training. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya Pak? Boleh juga ke rumah, boleh juga oh, ke rumah. iya. Oh di mana Pak? Langsung di-approve oleh penulisnya, bisa ke rumah. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara bedah buku pada hari ini. Untuk buku yang berjudul Menjadi Eksportir Ternyata Mudah oleh Pak Jafar dan Bu Hani. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan hadir di acara pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pihak PIC Training selaku penyelenggara webinar di hari Sabtu ini. Tak ada gading yang tak retak, mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat salah-salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Fajar Al-Farisi selaku host di acara pagi hari ini, mohon undur diri, sampai jumpa di webinar-webinar PIC Training lainnya, yang tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi dan dengan narasumber yang tentunya akan sangat menarik juga. Sekian acara kita di pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. kasih Bang Pajak. Terima kasih Pak Terima kasih Jafar. Pak Jafar, Bu Hani, Semuanya. Pak Surono. Alhamdulillah. Kalian. Yo, sukses semuanya ya. Ya, terima kasih Pak Amin. Sur. Mohon kasih. pamit, Ya, Pak, pamit. Bu. Mana Pak? Anu